kata yang baik, ilmu-ilmu yang manfaat, tentunya yang bersumber dari firman-firman Allah maupun dari sabda-sabda Rasulullah SAW atau cabang-cabang keduanya, atau perkara-perkara benar apapun juga yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Allah maupun syariat Rasulullah SAW. Bawahnya, karena kebenaran mutlak itu hanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak hanya datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu ragu akan hal itu. Jangan sekali-kali kamu ragu akan hal itu. Apapun bagaimanapun informasi yang nabrak dengan aturan syariat, sebesar apapun membawa informasinya, titelnya setinggi apapun sekalipun juga, nggak boleh seorang mukmin menyatakan itu sebagai kebenaran. Bertabrakan dengan aturan syar'i, nggak boleh dinyatakan benar, meskipun dunia dan seisinya menyatakan itu suatu ilmu yang bermanfaat ataupun kebenaran. Ini harus diimani oleh seorang mukmin. Makanan pokok roh adalah hikmah, kalimah-kalimah yang baik, bukanlah dengan cara engkau mengkonsumsi makanan ataupun minuman secara fisik. Maksudnya badan kita, roh kita ini tidak memakan nasi dan tidak meminum air, tapi roh kita mengasup ilmu-ilmu yang bermanfaat, perkara-perkara yang baik, utamanya yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Makanya kita jadi semangat mendapati kebaikan-kebaikan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Muslim dan orang mukmin, kalau disebut firman Allah dan disebut sabda Rasulullah, subhanallah, meskipun dia itu ahli maksiat, yang penting tulus keislamannya lah. Tulus kok bisa maksiat? Karena jenengan boten tahu maksiat rawon. Tulus kok maksiat? Ada tulus apa enggak? Ada pernah maksiat apa enggak? Jangan ekstrim mungkin lagi. Maksiat jangan. Ada orang-orang yang keimanannya, keislamannya luar biasa, tetapi kemudian dia jatuh pada dosa-dosa. Jangan dijadikan justifikasi ya. Jangan dijadikan pembenar buat maksiat. Dulu dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dicambuk gara-gara mabuk, mendem, minum khamr. Dan dari seringnya dia dicambuk sampai ada sahabat yang mencela. Rasulullah yang bela, jangan dicela. Saya tahu dia, setahu saya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu mabuk. Apalagi dia sahabat. Apalagi anda yang sahabat saya juga sahabat Anda. Jadi untuk maksiat itu memang potensinya itu ada, manusia itu jatuh pada maksiat, tapi yang paling kuat di antara kita, yang paling kuat ketakwaannya, yang paling kenal dengan Tuhannya, yang paling takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling baik, nanti akan kita lewati. Maka silahkan roh ini diberi nutrisi yang dibutuhkannya dari firman-firman Allah, dari sabda-sabda Rasulullah, dari kebenaran-kebenaran ilmu, dari kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan yang ada, yang benar, dari hal-hal terkait dengan akidah, ilmu-ilmu fikih, sejarah-sejarah orang-orang yang baik, sejarah Rasulullah, sejarah sahabat, sejarah tabi'in, sejarah salafus saleh, semuanya sejarah orang-orang baik, meskipun orang-orang yang masih ada di masa kita ini tapi sudah sepuh dan sudah tua. Apa yang terjadi pada dia sebut? Coba kalau Anda membaca itu semuanya atau mendapatkan informasi itu semuanya, seger jiwanya. Jiwa itu langsung seger. Tapi kalau tiap hari ketemunya sama nomor, maka iya, ketemunya sama
sama dunia terus-terusan, sama pekerjaan terus-terusan, untung rugi dan lain sebagainya. Layu dengan kerja ibadah usahanya, nggak usah cari jalan lah. Semua kita tahu kerja memang ibadah. Kerjanya seorang mukmin, kerjanya seorang muslim itu ibadah. Tapi ada syaratnya. Satu, ikhlas niat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesuai dengan aturan. Ketiga, porsinya juga harus pas. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, pekerjaannya sudah sesuai dengan aturan, tapi porsinya kakean, porsinya kebanyakan, ya nggak tepat lah, nggak tepat. Ada aturannya. Meskipun yang ketiga ini bagian dari yang kedua, sesuai dengan aturan gitu ya. Cara bekerjanya termasuk diantaranya batasan-batasan pekerjaan itu. Loh, kerjanya dalam satu hari sampai 12 jam, sedangkan 12 jam untuk yang lain sampai 10 jam, sampai 8 jam, sedangkan sisanya yang lain untuk seluruh kebutuhan dalam aktivitas kehidupannya dia, dari A sampai Z, termasuk berinteraksi dengan Tuhannya, termasuk mendekatkan diri kepada Rabbnya, termasuk urusan dengan agamanya. Nah, itu mungkin porsinya nanti nggak pas, porsinya kurang. Ya wajar lah kemudian kalau roh kita ini jadi semakin agak kering. Lama-lama kalau nggak dipedulikan layu, lama-lama kalau dibilang dari mungkin bisa keras, mati, bisa sampai keras dan mati. Nasallallahu benar-benar menjaga. Karena kalau sudah mengarah kepada dunia akan menyibukkan dia sampai kepada batasan mematikan hatinya. Maka jiwa ini perlu untuk diberi makanannya dan nutrisinya, sehingga insya Allah jiwa kita ini akan terus tumbuh, berkembang dan sehat, dan semoga dalam dia bersedia untuk kembali bertemu kepada Tuhannya betul-betul menemukan kesediaan yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun cinta untuk bertemu dengannya. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan suka untuk bertemu dengan dirinya. Dan cukuplah dengan isyarat ini bagi orang-orang muslim dan orang-orang mukmin untuk dia bisa tahu segalanya. Kita cinta untuk bertemu dengan Allah, kita berharap baik untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berlulu untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persediaan untuk itu enggak kita sediakan dengan yang semestinya. Wah, ini parah. Terjun aja dalam tasawuf masalikah. Seolah-olah kita ini berbuat sesuatu yang berbalik, seperti orang yang menunggang kapal tetapi di atas daratan, naik kapal tapi di atas daratan, maka dia tidak akan bisa berlabuh, dia tidak akan bisa berlayar, tidak akan bisa berlabuh terus mandek. Soalnya kapal kan bukan kendaraan di atas daratan. Nah, kalau kita betul-betul cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sediakanlah diri kita itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebaik-baiknya.